Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alwi Magarahab dari kelompok 9 mata kuliah Syarah Hadis Ekonomi akan menyampaikan materi saya yang berjudul Al-Wakalah. A. Pengertian Al-Wakalah. Wakalah berasal dari wazan wakala yakilu waklan, yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan. Sedangkan wakalah adalah pekerjaan wakil. Al-wakalah juga berarti penyerahan atau al-tafwid dan pemeliharaan atau al-hifz. Menurut kalangan Syafiyah, arti wakalah adalah ungkapan atau penyerahan kuasa atau al-muwakil kepada orang lain atau wakil supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan, atau an-naqbalu an-niyabah, dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup. Wakalah dalam arti harfiah adalah menjaga, menahan atau penerapan keahlian atas nama orang lain. Dari sini kata tawakal diturunkan yang berarti menunjuk seseorang untuk mengambil alih atau suatu hal, juga untuk mendelegasikan tugas apapun ke orang lain. B. Macam-macam al-wakalah. Pertama, wakalah muqayyadah, yaitu pendelegasian terhadap pekerjaan tertentu. Dalam hal ini, seorang wakil tidak boleh keluar dari wakalah yang ditentukan, dan akad wakalah ini bersifat umum tanpa adanya penjelasan yang terperinci. Kedua, wakalah mutlakah, yaitu pendelegasian secara mutlak. Sebagai wakil dalam berbagai pekerjaan, maka seseorang wakil dapat melaksanakan wakalah secara luas, dan wakil tidak dibatasi dengan syarat dan kaidah tertentu. C. Dasar hukum al-wakalah. A. Al-Quran, Quran Surah Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ba'atsnahum litasaalu bainahum qala qailum minhum kam labistum qalu labisna yawman aw ba'da yawm qalu rabbukum a'lamu bima labistum fab'asu ahadukum biwariqikum hadhihi ilal madinati falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu wal yatalattaf wala yus'iranna bikum ahada. Artinya, dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun." Quran Surah Al-Kahfi ayat 19. Kedua, Quran Surat Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Qala aj'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Artinya, berkata Yusuf, "Jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan." Quran Surat Yusuf ayat 55. B. Sunnah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atsana Abu Rafi' wa rajulan minal ansari wa zawjahu Maimunah bintal Haris. Bahwasanya Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi dan seorang Ansor untuk mewakilinya mengawini Maimunah binti Haris. Hadis riwayat Malik. C. Ijma. Ulama membolehkan wakalah karena wakalah dipandang sebagai bentuk tolong-menolong atas dasar kebaikan dan takwa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam mengerjakan dosa dan permusuhan, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya
siksa Allah sangat pedih. D. Rukun dan syarat al-wakalah. Pertama, orang yang mewakilkan atau mewakil disyaratkan: A. Mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum pada apa yang diwakilkan. Karena itu, seseorang tidak sah melakukan perbuatan hukum, tidak sah menerima wakil dari orang gila, anak kecil yang belum mumayyid, karena orang yang gila dan anak kecil yang belum mumayyid tidak mempunyai kewenangan. B. Mewakil disyaratkan cakap bertindak hukum atau mukallaf dan sempurna akalnya. 2. Orang yang menerima wakil atau wakil disyaratkan: pertama, berakal, mumayyid, tidak disyariatkan balik, sehingga tidak sah wakalah orang gila dan anak-anak yang belum mumayyid. Kedua, disyariatkan bagi orang yang akan menerima wakil untuk mengetahui objek yang akan diwakilkan kepadanya, supaya tidak terjadi penipuan terhadap orang menerima wakil atau yang diberi kuasa. Ketiga, orang yang akan menerima kuasa itu harus jelas dan pasti. 3. Objek yang diwakilkan atau muwakal bih. Para ulama menentukan setiap yang boleh diakadkan manusia terhadap dirinya boleh diwakilkan kepada orang lain. 4. Sikat akad, yakni ijab kabul dengan ungkapan "saya wakilkan ini kepada Anda" atau dengan kalimat yang sejenis, kemudian dijawab "saya terima" atau yang semakna dengan ini. Berakhirnya al-wakalah. Akad wakalah berakhir karena: pertama, muwakil mencabut wakalahnya dari wakil. Kedua, hilangnya kecakapan bertindak hukum dan muwakil atau orang yang memberi mandat ataupun wakil, seperti hilang akal atau meninggal dunia. Ketiga, pekerjaan yang diwakilkan telah selesai dilaksanakan. Keempat, salah seorang dari dua orang yang berakad atau muwakil atau wakil membatalkan akad wakalah. Kelima, hilangnya hak kekuasaan pemberi kuasa atas objek yang dikuasakan. Misalnya, barang yang menjadi objek perwakilan disita negara atau hilang atau hancur. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kira dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.